Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semuanya, kembali lagi ya bersama saya Repan Maulana. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali ya terkait dari materi yaitu dunia pada MTCNA teman-teman. Dan sekarang kita akan membahas materi terkait dari konsep routing teman-teman, atau di sini lebih jelasnya kita akan berkenalan dengan fitur yang ada ataupun salah satu fitur yang ada pada mikrotik kita yaitu routing. Nah, mungkin bagi teman-teman yang memang sudah berkecimpung pada dunia jaringan, sudah tidak asing lagi terkait dari apa itu routing. Ada yang menyebutkan sebagian orang bahwasanya routing itu adalah pengambilan jalur tercepat, ada yang mendefinisikan sebagai pengambilan jalur terbaik. Nah, itu benar, namun kurang tepat, teman-teman. Oke, jadi routing ini bekerja layaknya kantor pos, teman-teman. Dia menentukan best path ataupun jalur terbaik. Nah, konsep dari routing itu sendiri adalah untuk menentukan jalur terbaik ataupun best path untuk mencapai network tujuan, teman-teman. Routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari host pengirim, yaitu source, dan host tujuan, yaitu destination, teman-teman. Di mana keduanya pada network yang berbeda. Seperti yang teman-teman tahu, jikalau kita menyinggung terkait dari routing itu sendiri, routing itu mengacu pada OSI layer ataupun juga TCP/IP, yang dimana untuk pada bagian routing ini itu bekerja pada layer ketiga, yaitu network layer. Nah, proses routing terjadi pada layer ketiga itu adalah network layer, teman-teman, yang berkaitan dengan pengalamatan IP. Jadi, untuk mengimplementasikan teknik routing ini dalam sebuah jaringan diperlukan yaitu diantaranya perantara, teman-teman. Nah, di sini bisa terlihat bahwasanya jalur 1 dan jalur 2 ataupun jaringan A dan juga jaringan B, dia perlu perantaranya, teman-teman, yaitu adalah sebuah router tentunya ya, teman-teman. Jadi bila mana teman-teman belum tahu dari definisi apa itu arti dari router sendiri, router merupakan perangkat jaringan yang memiliki beberapa interface yang mampu untuk menentukan jalur terbaik, ataupun bisa juga ataupun memang suatu fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan berbagai perangkat komputasi dalam jaringan yang berbeda, baik jaringan berbeda ataupun juga sama, teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya setelah layer 3 ada layer 2, teman-teman, ataupun layer di bawahnya itu layer 2. Untuk layer 2-nya itu bekerja sebagai data link. Nah, data link itu seperti yang teman-teman ketahui, itu perannya sebuah switch, teman-teman, yang dimana fungsi dari switch itu sendiri adalah untuk menghubungkan berbagai perangkat komputasi dalam cakupan jaringan yang sama, teman-teman. Nah, untuk terobosan baru sebenarnya ada fungsi dari switch itu sendiri untuk bisa menghubungkan berbeda network ataupun jaringan yang berbeda. Namun, jadinya switch tersebut itu bukan berada pada layer 2 lagi, melainkan pada layer 3. Nah, switch tersebut dinamakan sebagai router switch ataupun switch multi-layer ataupun multi-layer switch juga bisa, teman-teman. Klasifikasi dari routing ya, yang teman-teman, yang dimana di sini yaitu adalah untuk membagi jenis routing menjadi beberapa bagian. Tentunya di sini terdapat dua jenis. Yang pertama itu adalah static routing dan yang kedua ada dynamic routing, teman-teman. Dan juga kita akan berkenalan dengan ARP table, teman-teman. Oke, static routing itu apa? Static routing adalah routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table, teman-teman. Nah, kita akan bahas nanti. Nah, setelah itu ada dynamic routing, teman-teman. Jadi, untuk perbedaan dari statik dan juga dynamic, teman-teman sudah tahu dari awal katanya, yaitu statik di sini dan juga dynamic. Tentunya pada bagian dynamic routing ini, routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol. Nah, nanti ada protokol-protokolnya tersendiri ya pada router tersebut. Dan maka secara otomatis router tersebut akan mencari jalurnya sendiri. Jadi pada dynamic routing ini cukup untuk ekstra kita melakukan konfigurasi, yang dimana kita harus mendefinisikan terlebih dahulu terkait dari protokol yang akan kita gunakan nanti pada router agar bisa untuk mencari suatu jalurnya sendiri, teman-teman, secara otomatis tentunya. Nah, selanjutnya ada routing table, yang dimana untuk routing table sendiri itu adalah berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, teman-teman. Nah, jadi dia selain dari berisi informasi ataupun mengenai rute, dia juga berisi prioritas dari ataupun jalur prioritas yang terdekat dari masing-masing rute, teman-teman. Nah, teman-teman sudah paham mungkin ya dari terkait konsep static routing ini sendiri.
dia menambahkan IP address jalur lain ke sebuah tabel routing ini menggunakan secara manual, teman-teman. Jadi nanti kita akan implementasikan terkait dari konsepnya ataupun praktiknya seperti apa, dan konsepnya sudah kita bahas pada video sebelumnya ya teman-teman. Dan untuk konsepnya tadi ya teman-teman juga sudah tahu. Nah, pada kali ini kita akan membahas jauh ataupun lebih terkait dari dynamic routing, teman-teman. Yang dimana mengingat bahwasannya pada dynamic routing ini terdapat beberapa protokol yang harus kita tentukan terlebih dahulu sebelum kita untuk memilah dan juga memilih jalur mana yang akan kita untuk prioritaskan, teman-teman. Nah, untuk protokol-protokol itu sendiri sangat banyak ya teman-teman, terdiri dari EGRP, BGP, IRP, dan juga masih banyak lagi lainnya, teman-teman. Nah, maka di sini kita akan membahas terkait dari dynamic routing, teman-teman. Oke, di sini untuk dynamic routing itu sendiri terbagi menjadi dua lagi ya. Yang pertama ada interior gateway protocol ataupun untuk singkatannya adalah IGP dan kepanjangannya interior gateway protocol, dan yang kedua ada exterior gateway protocol ataupun disingkat sebagai IGP. Ini IGP, ini EGP, teman-teman. Ini merupakan pembahasan lengkap terkait dari IGP dan juga EGP. Nah, pada IGP sendiri itu digunakan pada intra-autonomous system routing, teman-teman. Yang sama ya, teman-teman. Jadi, bila mana ada suatu intra yang menggunakan autonomous system routing, maka di sini AS-nya dapat sama ataupun autonomous system number-nya bisa sama, teman-teman. Diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Jadi dia cakupannya adalah sekolah ataupun sebuah kampus, perusahaan, atau institusi lain, teman-teman. Nah, sementara untuk exterior gateway protocol itu beda ya, teman-teman. Dia digunakan pada inter. Kalau IGP itu kan intra ya. Nah, untuk EGP ini inter autonomous system routing, teman-teman. Nah, jadi untuk autonomous system number-nya itu berbeda, teman-teman. Jadi, di sini untuk EGP sendiri itu diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet, teman-teman. Nah, jadi dia cakupannya internet seperti contoh ISP ke ISP, perusahaan ISP atau kampus ke ISP, teman-teman. Jadi cakupannya sangat luas. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dari protokol-protokol apa saja sih yang disediakan dari dynamic routing ini. Oke, jadi berikut contoh-contoh protokol plus pembahasannya, teman-teman. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi sekarang ya kita akan menjelaskan ataupun membahas lebih dalam, menginspek lebih dalam terkait dari protokol-protokol apa saja sih yang disediakan oleh dynamic routing, teman-teman. Nah, yang pertama pada contoh protokol IGP, Interior Gateway Protocol, di sini dibagi lagi menjadi 3 jenis, teman-teman. Yang pertama Distant Vector Routing Protocol, yang dimana pada Distant Vector Routing Protocol ini itu dibagi lagi, teman-teman. Yang pertama ada protokol RIP ataupun kepanjangannya yaitu Routing Information Protocol versi ke-1, dan juga di sini terdapat versi yang kedua dari RIP itu sendiri, teman-teman. Nah, selain itu ada IGRP yaitu kepanjangannya Interior Gateway Routing Protocol. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya pada Distant Vector Routing Protocol ini dia bekerja sesuai dengan rute terdekat, teman-teman, ataupun titik satu ke titik lainnya yang terdekat, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada Link State Routing Protocol, yang dimana pada Link State Routing Protocol ini terdapat dua protokol yaitu OSPF, kepanjangannya Open Shortest Path First ya, teman-teman, dan yang kedua IS yaitu Intermediate System to Intermediate System juga, teman-teman. Nah, jadi untuk cara kerja dari Link State Routing Protocol ini sendiri yaitu berdasarkan besar ataupun jumlah besaran dari suatu bandwidth pada setiap titik, teman-teman. Jadi dia ditentukan oleh besaran bandwidth ya, teman-teman, pada suatu titik yang dimana nantinya akan difokuskan ke bandwidth yang mungkin paling tinggi terlebih dahulu ya rutenya, teman-teman. Oke, yang terakhir adalah Hybrid Routing Protocol, yang dimana untuk Hybrid Routing Protocol ini terdapat satu protokol EGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, yang dimana untuk Hybrid Routing Protocol ini adalah gabungan dari kedua contoh jenis protokol pada IGP, yaitu Distance Vector Routing Protocol dan juga Link State Routing Protocol. Nah, jadi hybrid ini merupakan sebuah terobosan baru ataupun bisa dibilang sebagai
gabungan di antara keduanya ya teman-teman, jadi dia lebih kompleks. Nah, selanjutnya ada protokol yang terdapat pada IGP. Yang pertama adalah BGP. Di sini hanya terdapat satu, yaitu kepanjangannya Border Gateway Protocol, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya merupakan pembahasan lebih kompleks terkait dari protokol pada dynamic routing ini, yang memang di sini saya hanya mencari beberapa yang umum digunakan saat ini, teman-teman. Jadi saya melakukan riset terhadap dari dynamic routing, protokol-protokol apa saja sih yang memang umum sekarang ini saat digunakan ataupun di sini digunakan secara tahun ke tahun, teman-teman. Nah, yang pertama ada OSPF, yaitu Open Shortest Path First, yang dimana protokol routing OSPF ini yaitu secara dinamis yang menggunakan algoritma link state. Jadi, kelebihan dari OSPF itu sendiri adalah cocok untuk jaringan skala besar dan juga kompleks, teman-teman. Nah, OSPF ini itu menyesuaikan, teman-teman, bekerja ataupun menyesuaikan dengan rute secara otomatis, teman-teman, ketika ada perubahan suatu topologi ya, contohnya. Nah, kelebihan dari OSPF ini sendiri adalah ketika kita menambahkan suatu perangkat komputasi baru, misalkan sebuah router, maka dia akan menyesuaikan ataupun protokol OSPF ini akan menyesuaikan rute secara otomatis, teman-teman. Nah, jadi OSPF sendiri ini sangat berguna. Nah, untuk protokol OSPF ini sangat berguna sekali ya, teman-teman, bila mana untuk jaringan besar dan juga kompleks, yang mengingat bahwasanya untuk jaringan besar skalanya dan juga kompleks itu pastinya terdapat beberapa perubahan yang memang perubahan tersebut itu tidak bisa terelakkan, teman-teman. Bisa terjadi secara ataupun bila mana ada error dan ataupun ada tambahan yang ingin memang untuk lebih mengedepankan dari suatu internet tersebut. Oke, yang kedua ada BGP ataupun di sini dia termasuk ke dalam itu contoh protokol IGP. Untuk BGP sendiri seperti biasa, si kepanjangannya adalah Border Gateway Protocol, yang dimana protokol routing yang digunakan antara penyedia layanan internet ataupun bisa kita sebut sebagai ISP ya umumnya, atau jaringan besar, teman-teman. Jadi BGP ini mengatur rute berdasarkan kebijakan dan sering digunakan di internet untuk routing antar dominan otonom. Jadi dia masuknya ke skala internet ya, teman-teman. Jadi seluruh dunia. Oke, yang terakhir adalah RIP, itu Routing Information Protocol. Nah, untuk Routing Information Protocol ini, RIP pada umumnya dia tidak digunakan lagi, teman-teman. Namun, pada jaringan untuk skala kecil, teman-teman ya, seperti RT/RWNet, RIP merupakan suatu jenis protokol pada dynamic routing yang memang direkomendasikan untuk digunakan, teman-teman, pada mikrotik tentunya. Nah, jadi seperti itu ya untuk pembahasan terkait dari konsep dynamic routing itu sendiri, dan selanjutnya kita akan membahas lebih kompleks lagi terkait dari materi routing ini. Kita akan berkenalan dengan flags dan juga table routing, teman-teman, atau routing table. Oke, jadi sekiannya untuk video pembahasan mengenai routing part 1.